Oke, selamat malam pemuda-pemuda. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Gita Karunia nomor 64, Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh indah, sungguh manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, Dia kasih yang diberi padaku sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh indah, sungguh manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih yang diberi padaku sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih yang diberi padaku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Kita angkat satu lagi pujian kita. Ya, setelah itu nanti baru kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Gita Karunia, pujian kita nomor 75. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih menjamin keselamatan, menjamin keselamatan. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya abadi dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus, supaya yang ragu menjadi percaya sang penebus, percaya sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya abadi dan cemerlang. Kita ulang lagi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
kebenaran dan kasih menjamin keselamatan, menjamin keselamatan. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya abadi dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus, supaya yang ragu menjadi percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya abadi dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya abadi dan cemerlang. Ya, puji Tuhan. Baik, pemuda semua, mari kita berdoa. Kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah juru selamat kami yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setelah kami menyelesaikan pekerjaan kami, apa yang kami lakukan dalam bidang-bidang yang kami kerjakan ya Tuhan, khususnya untuk pemuda-pemudimu Tuhan, pada malam hari ini kami kembali bersama-sama untuk mendengarkan, merenungkan berkat yang besar dari Tuhan yang terus memperlengkapi yang disuarakan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemuda semua, pemudi yang bersama-sama kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya semuanya terberkati ya Tuhan dengan semangat mereka yang luar biasa. Terpuji Engkau Bapa di surga, diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Ya, laptop penuh. Oke, sudah ya, sudah kembali ya. Oke. Baik. Tidak usah mic-nya tidak usah dibuka ya, supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Oke. Baik. Puji Tuhan. Mari kita kembali melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus ya. Pengharapan kepastian masa depan yang penuh bahagia. Masa depan daripada pemuda dan pemudi yang menaruh harap kepada kasih karunia Tuhan yang menjadi andalan atau jaminan bagi keberhasilan kalian di masa yang akan datang, bukan hanya di masa yang akan datang, mulai dari saat ini ya, menaruh harap kepada Yesus Kristus juru selamat kita yang hidup. Amin. Ya, bagian kita adalah pembacaan dari 1 Timotius pasal 1 ya.
1 Timotius pasal 1, kita masih ada di bagian awal pasal 1 ini, 1 Timotius. Kenapa 1 Timotius? Karena ini adalah surat pribadi, personal letter dari Rasul kita, Rasul Paulus, kepada anak rohaninya, ya, seorang pelayan yang masih muda, yang setia dan dapat dipercaya, yang bernama Timotius. Dan banyak hal yang dipesankan oleh Paulus untuk menjadi perhatian yang besar, perhatian yang khusus dari Timotius sebagai pelayan yang bisa dipercaya atau diandalkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran kasih karunia Allah yang menjadi penolong dan berkat bagi semua orang, terutama yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, mari teman-teman, kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius. Ya, 1 Timotius pasal 1. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ya. Jadi secara perlahan-lahan kita akan mempelajari bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang disandarkan pada kebenaran dan hati nurani yang murni, hati nurani yang suci. Ya, kita baca dulu ya dari ayatnya yang pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau jangan mengajarkan doktrin yang lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Lagi ayatnya yang kelima sampai ayat 6. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongannya yang sia-sia. Nah, kita sudah tentu tahu dan menyadari bahwa anak-anak muda perlu dipersiapkan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hati nurani yang murni dan memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Ya, bagaimana caranya? Dan bagaimana bisa sampai pada tujuan itu? Karena di sini dikatakan bahwa ada orang-orang dan banyak orang yang sudah menjadi sesat oleh karena omongan mereka, pembicaraan mereka, kata-kata mereka yang sia-sia dan tidak sampai pada tujuan itu. Nah, kita harus selalu
mendasarkan akan pemahaman kita tentang hati nurani yang suci itu bukanlah didasarkan pada perbuatan-perbuatan kita, ya. Bukan didasarkan pada usaha kita, bukan didasarkan pada imajinasi kita. Tidak. Tapi hati nurani yang murni, ya, iman yang tulus ikhlas itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah di mana Timotius ini sudah menerima pengorbanan daripada Yesus Kristus yang telah disalibkan, di mana dengan kematiannya, pengorbanannya itu sebagai wujud kasih yang sempurna. Disitulah kebenaran Allah ditampilkan, disitulah kebenaran Allah dimunculkan, sehingga setiap orang yang percaya, dikatakan dalam Efesus pasal 1 itu, setiap orang yang percaya pada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, telah termeterai dengan Roh Kudus. Jadi awalnya hati nurani yang murni itu bukanlah datang dari diri orang itu sendiri. Tidak ada orang yang belum menerima karunia Roh Kudus atau yang belum didiami oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia mempunyai hati nurani yang murni, ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Timotius ini, ya, bahwa ini adalah seorang pemuda yang sudah mengikuti pengajaran kasih karunia Allah secara tekun yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan dia juga sudah belajar untuk menjadi setia, ya, menjadi setia sebagai pelayan Tuhan, setia di dalam pengajaran-pengajaran yang murni yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang mana kita tahu bahwa, ya, di bagian yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu itu, bahwa Paulus itu mendesak, gitu ya. Paulus itu mendesak Timotius ini supaya dia segera menyadari dengan baik bahwa dia terikat di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberitakan apa yang bersumber dari kemurnian, dari kebenaran, dan dari kesucian. Dan tentu ini adalah merupakan kebutuhan yang terbesar dari generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda, ya, tentu kita tahu bahwa tantangannya tidak sedikit dalam berjuang untuk bagaimana mereka menjadi dewasa, ya, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, ya, bagaimana belajar dengan tekun, dan bagaimana juga supaya menggali terus pengalaman-pengalaman yang bisa membuat generasi muda, generasi kasih karunia Allah itu bisa meneruskan, ya, meneruskan rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan yang telah dinyatakan melalui kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Dan tidak banyak yang sampai pada tujuan itu, sehingga di sini Paulus benar-benar mengingatkan agar anak-anak muda itu belajar untuk setia mengikuti, ya, pengajaran-pengajaran yang murni, ya, jangan campur aduk, jangan gado-gado, ya, tapi harus mendapat asupan pengetahuan yang benar tentang pengharapan kita yang ada dalam Kristus Yesus saat ini, ya. Dan karena anak-anak muda, generasi muda adalah generasi di mana kesempatan untuk belajar, maka
kesempatan untuk belajar itu jangan sampai jatuh kepada keadaan di mana cara belajar yang keliru, ya, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan sampai itu energinya dihabiskan dan menjadi sia-sia, dan bukan malah mereka pewaris atau penerus daripada kebenaran, pemberita atau saksi kebenaran kasih karunia Allah, tapi mereka juga bisa menjadi orang-orang yang ikut tersesat dan menjadi korban daripada keadaan di sekeliling yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, ya pemuda, di sini kita lihat bahwa Paulus sangat menekankan bahwa hidup yang suci, ya hidup yang kudus itu tidak bisa lepas dari pengenalan akan kebenaran dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus tidak ada kesucian. Di luar Kristus tidak ada kekudusan, ya. Di luar Kristus tidak ada nilai yang benar-benar, ya, value yang benar-benar itu adalah masuk dalam rancangan Tuhan. Tidak ada, ya, karena dunia sudah tercemar karena dosa, dan dunia ini mempunyai kekuatan sendiri untuk membawa dirinya menjauh dari ketentuan, rencana atau rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat dulu di ayatnya yang ke-7. Ya, kita lihat misalnya, ya, contoh bagaimana dunia ini orang-orang yang ingin tampil menjadi pemimpin, ya. Generasi muda adalah generasi kasih karunia yang akan menjadi pemimpin, tapi memimpin dengan cara bagaimana dan memimpin ke arah mana, ya, itu harus jelas sesuai dengan visi dan misi tujuan daripada Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus, ya. Kita lihat di ayat 7 dikatakan, ya, mulai dari ayat 6 lah supaya jelas ini kan. Ayat 6, 1 Timotius 1. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Bagaimana sesat dalam omongan yang sia-sia? Dalam perkataan yang sia-sia, maksudnya yang mereka bicarakan itu nggak masuk dalam kerangka program Tuhan. Jadi di luar daripada program Tuhan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka canangkan, ya, apa yang mereka perjuangkan nggak masuk dalam rancangan, dalam kerangka berpikir Allah di dalam rencananya dalam Kristus Yesus, ya. Mereka itu, ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ayat 8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, jadi ini banyak orang yang ingin menjadi pengajar, tampil, ya, ingin menjadi pembimbing, ingin menjadi menjadi figur yang ingin dicontoh, diteladani. Tetapi dikatakan di sini bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bicarakan itu sebenarnya belum terkonfirmasi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu, ya. Belum terkonfirmasi kebenarannya. Kalau ketekunan, iya. Kesungguhan jangan ditanya, iya kan? Komitmen jangan ditanya. Mereka mempunyai komitmen, kesungguhan, keteladanan, dan
kerja keras yang luar biasa. Ya, pasti itu mengagumkan sekali. Ya, mereka bisa berbicara secara teratur dengan daya tarik yang kuat yang membuat banyak orang kagum. Mereka juga mempunyai metode yang sangat ketat, mempunyai juga penalaran yang sangat kuat, sehingga banyak orang yang kagum gitu ya. Banyak orang yang kagum, dan akhirnya banyak orang juga yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi persoalannya adalah Paulus katakan di sini bahwa pengetahuan mereka, apa yang mereka bicarakan itu belum terkonfirmasi dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Belum terkonfirmasi, belum diuji, ya, belum belum dicocokkan. Apakah memang itu sudah masuk di dalam kerangka rencana dan program Tuhan apa yang mereka bicarakan itu, ya, apa yang mereka sampaikan. Khususnya di sini kalau kita lihat Paulus berbicara tentang mereka yang mendasarkan pengajaran-pengajaran mereka pada hukum Taurat. Ya, ini tentu pada zaman Paulus ini pastilah ini adalah orang-orang Yahudi ya. Karena orang-orang Yahudilah yang fasih dalam hal bagaimana mendasarkan pedoman hidup mereka kepada hukum Taurat. Ya. Nah, tapi ini kalau kita lebih jabarkan lagi ke kontekstualisasikan dengan zaman sekarang ini intinya adalah bercerita tentang perbuatan-perbuatan manusia, ya. Dan yang Paulus katakan di situ ini menjadi sebuah dianggap menjadi sebuah cerita dongeng. Di ayat berapa itu, ayat 4 tadi ya, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya dan yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi itu bisa berubah menjadi dianggap sebuah dongeng, ya. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah begitu ya, yang ilustrasi-ilustrasi, gambaran-gambaran tentang kehidupan, tapi itu semua di luar daripada penalaran terhadap kasih karunia Allah, belum terkonfirmasi itu dengan pengertian yang benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Nah, maka di sini kita lihat teman-teman, dideskripsikan dulu nih orang-orang yang menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat itu, artinya mereka akan selalu menekankan bagaimana melakukan, ya, how to do it, ya kan? Itu ya. Jadi bagaimana melakukannya, bagaimana metodenya supaya berhasil. Tapi mereka tidak mengkonfirmasi apakah memang melakukan itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan atau di luar daripada kasih karunia Tuhan. Karena memang seperti itu. Manusia semua berpikir pragmatis, ya. Apa hasilnya? Kan begitu kan? Apa hasilnya? Apa hasil yang diperoleh? Jadi rata-rata berpikir bagaimana benefit oriented, ya. Berpikir bagaimana hasil, bagaimana keuntungan, apa yang diperoleh, apa yang untung yang diperoleh. Gitu ya. Sehingga tidak heran juga bahwa Paulus mengatakan di bagian lain bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu yang Paulus katakan di Roma pasalnya yang ke-10. Nah, masih terkait juga dengan
di sini bagaimana Timotius diminta untuk dengan begitu peka, harus dengan sangat hati-hati untuk melihat bagaimana supaya jangan sampai terkontaminasi pengajaran kasih karunia. Kalau dia menyampaikan firman Allah, dia mendidik orang muda, dia mengajarkan kebenaran kepada generasi yang muda, harus selaras, ya, berbanding lurus dengan apa yang telah dia terima dari Rasul Paulus. Maka dia tidak boleh menyimpang dari dasar-dasar iman kasih karunia Allah yang sudah disampaikan kepadanya. Nah, di sini berbicara tentang hukum Taurat, dikatakan ya, di mana orang menganggap bahwa hukum Taurat itu sangat dibutuhkan ya untuk sebagai pembimbing bagi kehidupan. Maka tidak heran juga banyak kita lihat ya, sekolah-sekolah sekuler, sekolah-sekolah umum, ya, ada juga yang memajang di situ poin-poin daripada hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa mereka sangat bersandar pada hukum Taurat itu. Ya, dalam pendidikan umum di masyarakat ada, kita lihat banyak yang seperti itu ya. Dan disinilah Paulus memberikan warning, memberikan peringatan kepada Timotius agar dia benar-benar menyampaikan yang sebenarnya tujuan daripada hukum Taurat itu untuk siapa. Kita lihat di situ di ayatnya yang baca lagi ayat 8 sampai kita baca sampai ayatnya yang ke-11 ya. Ayat 8 sampai 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Baik, ya, karena hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Ya. Kalau tepat digunakan. Nah, tepatnya ini bagaimana? Ya, hukum Taurat itu supaya tepat digunakan itu untuk siapa? Itu yang penting ya. Jadi bukan bagaimana enaknya atau bagaimana tujuan-tujuan daripada kelompok tertentu berhasil, bukan. Tapi itu sudah punya spirit sendiri. Hukum Taurat itu sudah punya spirit sendiri, punya roh atau semangat sendiri, ditujukan untuk siapa. Namanya juga hukum, ya kan? Hukum itu pasti ditujukan kepada siapa? Ya, siapa yang harus memenuhinya. Nah, kita lihat siapa yang harus memenuhinya, ditujukan kepada siapa. Ayat 9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Nah, ini catat baik-baik ini. Ya, dicatat baik-baik. Rasul Paulus menerima wahyu dari Tuhan Yesus langsung dari surga, mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang yang benar. Jelas ya, teman-teman ya? Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita orang benar apa orang tidak benar? Nah, kalau kita adalah orang yang tidak benar, ya benar, paslah itu hukum Taurat itu ditujukan pada kita. Tapi Paulus kan sudah mengatakan bahwa kita telah dibenarkan oleh penebusan darah Kristus dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena semua dosa kita sudah diampuni, semua dosa kita sudah ditebus. Kita ditebus dari segala dosa kita dan kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan Kristus sudah menanggung segala kesalahan dan dosa kita di atas kayu salib, ya, di atas kayu salib. Dan sekarang oleh karena iman, bukan karena usaha dan perbuatan kita sudah pasti diselamatkan, sudah memiliki jaminan meterai Roh Kudus bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang permanen, yang kekal, dan di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat dan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Roma 8 ayat 1 dikatakan
Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, hukum Taurat itu dikatakan ditujukan bukanlah bagi orang yang benar, melainkan untuk siapa? Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah itu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sampai keliru untuk memilih jalan hidup, keliru memilih pengharapan untuk masa depan yang akan datang, kalau salah memilih prinsip hidup sekarang ini, maka itu akan menjadi musuh-musuh Tuhan, ya, bukan sahabat Tuhan, bukan orang yang mereka bukan menjadi partnernya Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, tetapi mereka akan bisa menjadi musuh Tuhan yang akan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi di ayat 10 lagi tadi ya, kita selesaikan dulu. Ayat 10 dikatakan, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Itulah dikatakan tujuan daripada hukum Taurat itu, dikatakan saat ini adalah untuk mereka orang-orang yang di luar daripada kasih karunia Allah. Ya, orang-orang yang hidup di luar kasih karunia Allah. Maka tujuan hukum Taurat adalah untuk membuka pandangan mereka, ya, membuka pandangan mereka, membuka mata mereka, bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi benar oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Jadi dikatakan itu maksud daripada hukum Taurat saat ini, ya, untuk orang-orang yang hidup di luar daripada kasih karunia Allah. Nah, jadi tidak mungkin ada hati nurani yang murni, ada hati iman yang tulus, timbul dari sebuah pengajaran yang bertentangan dengan kasih karunia Allah, ya. Dan di ayat 11-nya dikatakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kepada Rasul Paulus. Jadi, kalau kita ingin mengetahui kemurnian daripada sebuah pengajaran atau prinsip hidup yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena kepada dia Tuhan menyampaikan kemurnian pengajaran akan kasih karunia-Nya sebagai penuntun atau sebagai terang untuk menerangi hati nurani manusia berdasarkan kemurnian yang ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal di Bukit Kalvari, telah menyucikan segala dosa kita, segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Ya, bagi mereka yang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang memimpin, yang
menolong dan mengarahkan hidup kita sebagaimana yang Tuhan mau, ya. Ya, ini sinyalnya sedikit agak terganggu tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman semua, di sini di ayat 11 ini yang menjadi perhatian khusus buat kita, ya, buat teman-teman semua. Jadi Paulus itu sangat mengklaim secara eksklusif bahwa segala bentuk daripada kemurnian hati nurani dan iman yang tulus ikhlas itu adalah timbul dari iman kepada Injil yang diterima oleh Rasul Paulus dari Kristus Yesus, yaitu Injil kasih karunia Allah. Kita lihat tadi ya, di ayat 10 dikatakan, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah serapah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, jadi pengajaran atau doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah pengajaran yang sehat, ya, sound doctrine, ya, sound doctrine, pengajaran yang sehat, ya, bukan yang membawa penyakit. Kalau yang tadi itu yang sebelumnya, yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang ingin mencapai tujuannya, ingin mencapai tujuan kepada kebenaran, tapi tidak sampai. Karena apa? Karena mereka salah jalan. Ya, mereka salah jalan. Salah jalan, salah memilih. Ya, memilih salah memilih berita. Salah memilih bahan-bahan untuk membangun dalam kehidupan generasi muda. Salah bahan mereka, ya, bukan hanya salah bahan, salah dasar, salah bahan gitu ya. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa yang melakukan seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, orang itu bersalah terhadap seluruhnya. Salah satu, salah semua, ya. Dan tidak mungkin bisa mencapai tujuan dengan paradigma cara berpikir yang seperti itu, di mana mereka mengandalkan apa yang mereka perbuat, ya, sekalipun mengatasnamakan apa? Hukum Taurat. Karena tadi sudah jelas dikatakan, saat ini hukum Taurat bukanlah penuntun bagi orang yang ingin hati nuraninya dimurnikan. Kasih karunialah yang menjadi penuntun bagi orang yang ingin hatinya diterangi dan imannya dikualifikasi menjadi iman yang tulus dan ikhlas. Karena itu hadir dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kerelaannya mengorbankan dirinya, ya, oleh karena dia ingin menyatakan kasih Allah yang murni, ya, kasih Allah yang tanpa pamrih, kasih Kristus, ya, yang dinyatakan dengan setulus-tulusnya dia mau mati berkorban ganti kita yang berdosa, supaya ya, kita yang dulunya harusnya dimurkai, harus dihukum oleh Allah, tapi sekarang kita dibenarkan oleh karena iman, kita dikuduskan dan kita dijadikan menjadi pewaris surga yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, di situ dikatakan di ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi Paulus itu mengklaim, ya, bahwa Injil yang murni, berita kabar baik yang memperbaharui hidup manusia, yang mengangkat derajat daripada kualifikasi daripada kehidupan generasi muda yang bisa dipakai oleh Tuhan, adalah harus mereka memahami apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam Injilnya, karena itu adalah merupakan sebuah karya yang besar,
Ya, sebuah karya yang besar dari Tuhan Yesus untuk menjadi jalan kehidupan yang paling indah dan yang paling bahagia, dikatakan di situ, ya, yang maha bahagia dan yang paling mulia. Dan itu benar-benar diklaim secara personal oleh Paulus. Tuhan awalnya mempercayakan itu kepadanya untuk disampaikan kepada kita sekarang ini. Dan kita sekarang meneruskan apa yang diterima oleh Rasul Paulus. Kita harus belajar memahami kebenaran yang utuh yang diterima Rasul Paulus melalui tulisan-tulisan, surat-surat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus yang kita kenal sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon. Jadi itu yang membentuk hati nurani yang murni dari anak-anak muda, sehingga tidak terjerat atau tidak tersesat dengan omongan yang sia-sia tadi dikatakan, supaya tidak terjatuh kepada godaan, yaitu cerita tentang dongeng-dongeng kehidupan di segala macam kultur kehidupan manusia, ya. Karena kemurnian itu sekali lagi harus hadir dari mana? Harus hadir dari kasih karunia Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus, ya, atas penebusannya, atas segala dosa dan kesalahan kita semua, ya. Dan itu kita peroleh dari mana? Itu kita dapatkan kapan dan di mana? Itu kita dapatkan, kita peroleh ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang memurnikan hati nurani kita dan yang menjadikan iman kita menjadi iman yang tulus ikhlas, ya. Karena itu adalah merupakan bagian yang inti dari hidup kita yang ditimbulkan karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, teman-teman semuanya, karena itu kita lihat di coba kita lihat ya. Mari kita lihat dulu di bagian pasalnya yang kedua. Nah, karena itu inilah reaksi kita. Ya, inilah tanggapan kita terhadap kebenaran yang memurnikan hati dan yang memurnikan iman kita. Inilah tanggapan kita, inilah reaksi kita, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengikuti apa yang dia berikan contoh. Dan ini juga yang menjadi panggilan untuk diresponi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-18. Ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Amin. Jadi hati nurani yang murni, iman dan hati nurani yang murni. Ya, setelah Timotius itu tahu bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepadanya dalam pendidikannya, gitulah ya, dalam pendidikannya atau dalam penurutan daripada Timotius yang terus belajar dari Paulus sebagai mentornya, gitu ya. Paulus sebagai mentor, jadi sekarang Timotius juga harus berlaku yang sama seperti cara hidup, prinsip, ya, dan juga sikap-sikap daripada Paulus, supaya itu menjadi model, role model untuk generasi-generasi yang mengikuti, ya, yang mendengarkan pengajaran yang benar dari Timotius ketika dia dipercayakan melayani di
jemaat Efesus dan juga di jemaat-jemaat yang lain. Kita lihat dikatakan di situ di ayatnya yang ke-19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas. Kalau kandas itu seperti kapal yang kandas di batu karang, berarti terhempas gitu ya. Karena masalah-masalah ya. Karena problem-problem kehidupan. Ya itu biasanya begitu ya. Jadi tantangan-tantangan itu dengan mudah saja membelokkan hati nurani manusia yang tadinya dia sudah tahu kebenaran, tapi karena dia sudah terpengaruh oleh lingkungan dan dia memilih untuk lari dari tanggung jawab kepada Tuhan, dan kemudian mereka mengikuti panggilan yang keliru dan mereka menjadi tersesat. Maka dikatakan mereka menolak ya. Mereka menolak hati nurani yang murni itu. Ya berarti menolak apa? Menolak untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Jadi anak-anak muda harus berkomitmen dan terus bertumbuh. Amin. Ya, karena kalau tidak bertumbuh berarti berhenti untuk mendapatkan pembinaan ya, seperti Timotius ini, berarti kemungkinan dia akan tergoda pada rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu yang membuat jadi masuk angin gitu ya. Masuk angin dan menjadi kendor. Kalau sudah kendor semangatnya, berarti dia mempunyai arah yang lain. Itu ya, mempunyai arah yang lain, dan itu bisa seperti tadi katakan, kandaslah iman mereka. Kalau kapal biasanya kandas berarti apa itu? Karam ya, tenggelam ya. Yang tadinya semangat-semangat gitu ya. Semangat-semangat, gaspol gitu ya. Tadinya rame gitu ya. Lama-lama mereka mulai mengukur diri. Bukannya menyerahkan diri, tapi mereka mulai mencari-cari alasan untuk tidak bertumbuh di dalam kebenaran itu. Jadi akhirnya jadi kandas katanya iman mereka. Enggak sampai pada tujuan itu tadi yang Paulus katakan. Banyak orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan di mana Tuhan menginginkan agar kita mempunyai hati nurani yang dimurnikan, iman yang terus dimurnikan melalui ujian-ujian kehidupan, bahwa kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita, memampukan kita untuk sampai kepada keberhasilan yang Tuhan telah siapkan untuk dicapai dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita kepadanya. Amin. Ya, jadi ada dikasih contoh di situ. Ini orang percaya ini orang kudus ini, orang beriman, bukan orang yang tidak percaya ini. Ya, dikatakan di situ di antaranya adalah Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ya, jadi nampaknya ini adalah orang yang tadinya mereka adalah orang percaya, ya, tetapi mereka tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Mereka tidak mau melayani, bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Mereka memisahkan diri ya dari dari pertemuan-pertemuan ibadah daripada orang-orang kudus, orang-orang percaya. Dan akhirnya Himeneus ini, Alexander ini, kalau kita lihat di sini dikatakan sampai Paulus mengatakan diserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, ini mungkin sama dengan peristiwa di 1 Korintus pasal 5 ya.
di mana dikatakan ada jemaat yang hidup berlaku tidak senonoh, ya, orang yang hidup dikatakan dengan istri ayahnya, dan orang itu menjadi bangga dengan perbuatannya yang sangat memalukan. Lalu Paulus katakan orang itu harus kita serahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa tetapi rohnya diselamatkan. Nah, jadi intinya adalah di sini, ya, reaksi kita, tugas diberikan oleh yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, dan sekarang kita menanggapinya. Di pasal 2 dikatakan, kita lihat di situ. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita mendoakan orang lain. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi Tuhan meminta supaya kita juga mengambil bagian di dalam ketekunan dalam hal memikirkan orang lain dengan pertama-tama mendoakan mereka. Sama seperti Paulus juga, ya, kenapa mendoakan orang lain? Karena dia tahu banyak orang yang belum diselamatkan, kan? Ya, tapi kalau orang memang tidak tahu siapa yang selamat dan siapa yang tidak, yang belum selamat, nggak bakalan dia punya beban untuk mendoakan orang lain seperti itu, kan? Tapi kalau kita mengerti siapa yang diselamatkan, siapa yang belum diselamatkan, ya, siapa orang yang sudah benar-benar sudah menjadi bagian daripada tubuh Kristus, siapa yang masih di luar tubuh Kristus, ya, maka kita bisa mengarahkan sasaran daripada pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Ya, menjadi ada beban karena jelas gitu. Kalau nggak jelas memang apa yang mau dibuat, namanya juga tidak jelas, ya. Makanya ada kemurnian di dalam pengajaran yang kita terima. Naikkanlah doa, syafaat bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita doakan semua, baik pemerintah bangsa dan negara kita, lingkungan kita, tempat kita kerja, ya, saudara-saudara kita, siapapun kita doakan semuanya. Amin. Ya, itu tugas kita. Ya, bukan karena doa kita lalu mereka menjadi selamat, tidak. Orang diselamatkan itu karena mereka percaya, kan, menerima, kan? Ya, menerima Injil kasih karunia, menerima salib Kristus. Tapi bukti daripada kemurnian hati kita, bukti daripada kemurnian iman kita, bukti daripada ketulusan daripada ketulusan hati kita mengasihi orang lain, bahwa kita bersedia untuk mendoakan mereka. Amin. Ya, kita bersedia mendoakan mereka. Kenapa? Karena ada tujuan Allah yang paling besar, lebih daripada tujuan pribadi kita yang harus kita masuki, yaitu di ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah blueprintnya, ya, atau bisa dikatakan gambar besarnya lah. Gambar besarnya, inilah gambaran besarnya daripada rencana dan tujuan Allah bagi kehidupan kita. Masih banyak orang yang anak-anak muda masih belum tahu dia apa tujuan hidupnya. Masih nyari-nyari gitu, ya kan. Masih berdoa, pergi menghadap goa-goa, ya, bertapa gitu kan, bersemedi, berpuasa, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun berpuasa untuk mencari apa sih kehendak Allah bagi kehidupan saya, gitu, ya. Masih susah mereka untuk menemukannya, dan mereka masih berusaha menggunakan akal pikiran sendiri. Padahal tujuan Tuhan itu sudah sangat jelas di dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa pertama-tama dikatakan Allah
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, bukan yang berkenan bagi pertama-tama bukan supaya menjadi berkenan bagi diri sendiri, berkenan bagi seseorang, bagi yang berkenan bagi masyarakat atau siapapun, tidak, bukan itu yang pertama. Ya, yang berkenan bagi Allah. Karena apa? Walaupun berkenan bagi manusia, kalau menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan, apa gunanya? Ya kan? Pertama-tama kita harus diterima oleh Tuhan dulu. Berdamai dengan Tuhan, amin. Ya, didamaikan dengan Tuhan. Kalau udah didamaikan dengan Tuhan, walaupun orang tidak mau berdamai dengan kita, ya itu urusan dia lah. Kita tetap mendoakan, ya kan? Tapi kalau orang nggak berdamai dengan Tuhan, akibatnya apa? Binasa, masuk neraka, ya kan? Dibakar selama-lamanya. Tapi kita sudah ada di dalam damai dengan Allah karena Kristus Yesus telah mendamaikan kita, amin, oleh pengorbanannya. Maka itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dua hal yang sangat pokok di sini yang sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah bahwa tujuan daripada hati nurani yang murni dan iman yang ikhlas adalah supaya kita bisa menyaksikan kepada orang lain apa yang telah kita peroleh dari Kristus. Amin. Kasih karunia-Nya harus kita sampaikan kepada semua orang. Itu terus memurnikan hati nurani kita. Kalau kita berhenti menyampaikan berita salib, ya percayalah, kita berarti sudah dekat kepada dunia yang menjauhkan kita dari hati nurani yang murni. Kalau kita berhenti atau kalau kita menjauh dari tugas menyaksikan tentang salib Kristus. Itu, ya. Dan untuk itu makanya kita dipanggil hal yang kedua tadi. Sesudah kita diselamatkan, kita juga harus datang pada pengetahuan akan kebenaran. Karena apa? Karena semangat itu harus dipelihara. Benar ya? Semangat itu kan harus digembalakan. Semangat yang benar itu, hati nurani yang murni itu harus dijaga. Dijaga pakai apa? Dijaga dengan kita terus belajar kepada kedalaman, ya, kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam seluruh firman-Nya. Firman-Nya lah yang membangkitkan hati nurani kita yang murni itu untuk tetap bisa berfungsi, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bagaimana kasih Allah dalam Kristus Yesus yang murni. Tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada udang di balik peyek, di balik batu ya. Tapi kita semua melakukan segala sesuatu, dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima balasannya sebagai upah, dan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan, dan untuk itu kita menyambutnya dengan hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas di dalam kasih karunia Allah, di mana kita bertumbuh di dalamnya dengan penuh penyerahan diri untuk dibentuk oleh firman-Nya. Nah, teman-teman sekalian, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada malam hari ini di ibadah pemuda kita. Ya, tetap maju, tetap semangat, ya, fokus terus kepada panggilan untuk terus mendengarkan kebaikan Tuhan melalui kebenaran kasih karunia Allah firman-Nya, untuk terus memperbaharui motivasi kita selalu baru sesuai dengan semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, masa depan ada pada pemuda, tapi pembimbing yang sejati adalah kasih karunia Allah yang murni untuk kalian
semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berfungsi di dalam tubuh Kristus melayani orang-orang percayanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kembali lagi pemuda-pemudi kami Tuhan bisa membuka hati dan pikiran mereka diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami sangat bersyukur ya Bapa, di saat mereka di masa-masa mereka sedang mencari jati diri mereka sudah menemukannya di dalam Kristus Yesus, dan mereka bisa melihat diri mereka di dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah ditebus dan telah dimurnikan oleh darah Kristus, sehingga oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajar mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bisa menampakkan, memberikan keteladanan di dalam kesetiaan untuk mengikuti kebenaran yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga anak-anak muda ini Tuhan menjadi anak-anak muda yang di masa yang akan datang menjadi pemimpin yang selalu hati nuraninya selalu diperbaharui oleh Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah dihempas oleh permasalahan-permasalahan, tetapi mereka dapat belajar terus menjadi pribadi yang kuat, menjadi teladan, karena kasih karunia Allah cukup bahkan lebih berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semuanya ini, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Ya, shalom, salam kudus buat kita semua. Tuhan memberkati.